Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Ketemu lagi bersama saya, Dede Suryati. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Selamat datang di Rabbani TV. Bekali diri dengan informasi yang mengedukasi. Pada hari ini telah hadir di studio kami salah satu pengajar di SMK IT Rabbani yang tidak kalah bawel dengan saya sendiri. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ibu sendiri pada hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Dede sendiri? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana liburannya kemarin? Sangat menyenangkan sekali. Bagaimana liburan Ibu sendiri? Kalau Ibu kembali ke kodrat alam kayaknya ya, mengurus anak dan mengurus suami. Insya Allah. Nah, boleh Ibu memperkenalkan diri tentang profil Ibu sendiri agar seluruh teman-teman tahu siapa Ibu sebenarnya? Sebenarnya baik, untuk sobat-sobat Rabbani TV, perkenalkan, nama Ibu Nurul Apriyani. Ibu merupakan salah satu pengajar di SMK IT Rabbani. Alamat Ibu di Perum Puncak Rabbani, Jalan Yunus nomor 121 RT 3 RW 20. Jika ada yang mau kirim paket, diperbolehkan. Nah, itu merupakan profil dari Ibu Nurul. Gimana, sudah kenal dengan beliau? Nah Ibu, di program yang tertulis di SMK IT Rabbani, katanya akan melaksanakan kunjin. Kunjin itu seperti apa, Bu? Dan apa manfaatnya bagi seluruh peserta yang mengikuti kunjin? Ya, betul sekali ya, Dea. Jadi di SMK IT Rabbani itu ada 2 program yang memang tujuannya itu untuk memperkenalkan anak ke dunia industri. Yang pertama itu kunjungan industri, yang kedua itu prakerin atau praktek kerja industri. Tetapi sebelum Ibu membahas jauh ke ke kunjungan industri gitu ya, Ibu pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih dulu nih ya. Mungkin yang pertama Ibu ucapkan terima kasih kepada Yayasan Asanusia selaku Yayasan SMK IT Rabbani. Yang kedua, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa SMK IT Rabbani, karena tanpa orang tua dan dukungan serta kolaborasi, kegiatan kunjungan industri itu tidak akan berjalan gitu ya. Dan insya Allah kunjungan industri ini akan berjalan pada tanggal 8 dan 9 Januari. Yang ketiga, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ridwan Saipullah selaku penanggung jawab kegiatan kunjungan industri, selaku kepala sekolah gitu ya. Yang selanjutnya Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja sama mensukseskan kegiatan ini. Yang selanjutnya Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SMK IT Rabbani yang selalu kompak ya, mengikuti. Alhamdulillah sudah tercatat terakhir itu 106 siswa yang daftar di kunjungan industri. Lumayan banyak ya, Bu ya? Iya. Kan Ibu tadi menjelaskan seputar kunjungan industri. Nah, manfaatnya bagi anak-anak apa, Bu? Ya, kunjungan industri sendiri kita ketahui bahwa kunjungan industri itu program sekolah yang kita langsung berkunjung ke tempat industri, di mana kenapa kita harus berkunjung? Supaya bisa memberikan gambaran secara nyata kepada siswa-siswi SMK IT Rabbani kegiatan di industri itu seperti apa yang nyatanya gitu ya. Jadi seluruh guru dan sekolah itu melaksanakan kunjungan ke tempat tersebut. Adapun manfaatnya, yang pertama tadi Bu jelaskan bahwa kunjungan industri itu akan memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa-siswi SMK IT Rabbani. Bagaimana sih sebetulnya dunia usaha itu, dunia industri itu gitu ya. Yang kedua mungkin supaya anak mengetahui attitude selama bekerja itu seperti apa. Karena kan kita ketahui bahwa selama pembelajaran itu anak-anak ya fokus saja untuk belajar ya. Tapi kan anak-anak tidak tahu etika, kedisiplinan ketika bekerja itu yang sesungguhnya seperti apa gitu ya. Terus yang ketiga mungkin anak-anak supaya mengetahui alat-alat yang dipergunakan di industri itu secanggih apa gitu ya, dan cara pengoperasiannya seperti apa. Kadang kan kita tidak tahu ya, anak-anak cuman fokus pertanian itu menanam saja gitu ya, atau menggunakan alat yang memang ada fasilitasnya di sekolah.
Tapi kan kadang ketika kita terjun ke dunia usaha, kita harus belajar lagi nih menggunakan alat yang memang dibutuhkan di dunia usaha gitu ya. Selanjutnya tentu anak-anak supaya bisa termotivasi meningkatkan skill. Kalau kita belajar misalnya selama ini belajarnya skill apa, kita tahu ternyata skill yang harus kita miliki itu selain yang dipelajari di sekolah itu apa saja, supaya kita bisa punya gambaran nih skill apa yang harus kita tingkatkan, sehingga anak-anak lebih bersemangat ketika melaksanakan pembelajaran ya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat secara langsung di kegiatan kunjungan industri tersebut ya. Berarti kunjungan industri itu sesuai jurusan ya Bu Ya, pastinya? sesuai jurusan. Jadi kan kita ketahui bahwa SMK ITERA BANI itu mempunyai 3 jurusan. Yang pertama itu animasi, yang kedua pertanian, dan yang ketiga peternakan ya, atau jurusannya itu ATU, agribisnis ternak unggas. Kita melaksanakan kunjungan industri itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap jurusan. Untuk jurusan animasi sendiri, rutenya itu kita akan melaksanakan kunjungan ke Patopo, Bandung. Untuk ATPH itu dan ATU kita gabung karena jurusan ATU masih sedikit, jadi kita masih gabung dengan jurusan peternakan dan pertanian ya gitu ya. Kita akan melaksanakannya ke BLK Lembang. BLK Lembang. Nah, di sana apa aja Bu di BLK Lembang yang akan dilaksanakan oleh anak-anak? Nah, karena rutenya itu berbeda ya antara animasi, peternakan dan pertanian, setiap jurusan akan mengadakan beberapa kegiatan selama mengikuti kunjungan industri ya. Untuk animasi sendiri, di sana kita akan disambut oleh panitia yang ada di Patopo ya untuk animasi. Untuk rundown acaranya itu akan bekerja sama dengan pihak Patopo, dari mulai penyambutan, terus pemberian atau pemaparan materi ya terkait tentang keanimasian gitu ya. Setelah itu di sana ada kegiatan door prize, kegiatan tanya jawab gitu ya. Sampai pada pertukaran atau pemberian cenderamata kepada pihak Patopo. Selanjutnya kita melaksanakan penutupan, dan setelah penutupan itu foto bersama, baru kita melaksanakan kegiatan lanjut ke Pila untuk jurusan animasi ya. Untuk jurusan ATPH itu sama saja rundown acaranya seperti itu, cuman yang kita tuju itu ke BLK Lembang. Jadi karena jurusan animasi dan ATPH itu berbeda bidang yang akan dikunjunginya dan perusahaan yang akan kita kunjunginya, setelah kegiatan itu selesai, kita akan pergi ke Pila. Jadi titik kumpulnya itu nanti di Pila, Pila Putih ya, yang ada di Subang. Jadi nanti untuk jurusan animasi menggunakan bus 1 itu dengan guru pembimbing berangkat menuju ke Pila Putih. Setelah itu yang dari BLK Lembang pun sama. Kita berangkat ke Pila Putih. Di Pila Putih itu kita ada beberapa kegiatan. Nah, kegiatannya apa aja tuh? Ya. Untuk di Pila Putih itu ada beberapa kegiatan selain istirahat mungkin ya. Jadi nanti kita beristirahat, bermalam di sana. Untuk kegiatannya ada beberapa lomba, terus permainan-permainan ice breaking yang kayak gitu ya. Karena kita kan teknisnya ada yang individu, ada yang kelompok. Nah, untuk permainan kelompok nanti ada beberapa permainan yang akan kita laksanakan di sana, dan lomba-lombanya pun ada beberapa lomba yang akan kita laksanakan di sana ya. Nah, kalau tadi kan peternakan sama pertanian kan digabung dalam satu bus. Jadi total seluruh bus ada berapa Bu? Ya. Jadi untuk seluruh bus itu nanti ada 3. Untuk bus 1 itu untuk jurusan animasi. Seluruh animasi dari kelas 1 sampai kelas 12. Seluruh animasi dari mulai kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk bus 2 dan bus 3 itu diisi dengan jurusan pertanian dan jurusan peternakan. Ya. Nanti untuk teknis pemberangkatan dari bus itu kumpul di depan TK. Ya, depan TK nanti anak-anak berkumpul di depan TK sesuai dengan kelompoknya masing-masing dulu. Nanti untuk teknis nih sedikit pemberitahuan juga ya ke sobat-sobat Rabani TV untuk dipersiapkan nih nanti. Setiap kelompok itu nanti akan laporan terlebih dahulu. Setelah laporan kita akan cek jargonnya masing-masing ya. Di depan TK. Ya, cek jargon. Setelah cek jargon kita akan cek yel-yelnya dulu, kompak apa tidak gitu ya. Setelah itu baru masuk berdasarkan busnya masing-masing.
Untuk bus 1 itu untuk jurusan animasi, bus 2 untuk peternakan dan pertanian itu digabung, nanti bus 3 juga sama digabung. Plus guru pembimbingnya masing-masing. Dari sana kita menuju ke tujuan masing-masing itu ya. Jadi setiap guru dibagi dalam 3 bus, dibagi-bagi dalam 3 bus. Setiap pembimbingnya ya, Bu. Iya, betul. Nah, yang harus dipersiapkan apa aja nih, Bu, untuk anak-anak seluruhnya yang mengikuti Kunjin pastinya? Untuk anak-anakku ya yang mengikuti Kunjin nanti, yang pertama mungkin harus dipersiapkan itu kesehatan ya. Karena kan kita kan ke sana mau belajar sambil bersenang-senang gitu ya, berliburan, memperpanjang liburan setelah kemarin kita liburan itu ya. Jadi have fun-nya dapat, belajarnya juga dapat. Pengalamannya juga dapat ya, Bu. Jadi Ibu harapkan tolong dipersiapkan kesehatannya dari sekarang ya. Yang kedua mungkin yang harus dipersiapkan itu perlengkapan kelompok apa saja yang harus dipersiapkan. Karena kan kita ketahui bahwa kita akan melaksanakan beberapa lomba. Jadi Ibu harapkan nanti anak-anak bisa menyiapkan nih untuk perlombaan presentasi itu apa yang harus dipersiapkan. Untuk perlombaan kayak misalnya cosplay anime itu apa yang harus kita persiapkan ya. Gerakan TikTok untuk para gombalannya silahkan dikeluarkan karena nanti itu akan ada lomba ya, akan dilombakan. Jadi ada 7 lomba TDD ya yang akan nanti kita lombakan. Yang pertama tadi Ibu jelaskan presentasi. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan materi yang hasil dapat dari kunjungan industri. Kalau animasi ya jelas mempresentasikan materi tentang keanimasian. Untuk ATPH dan pertanian itu akan menjelaskan, mempresentasikan hasil pembelajaran yang didapat di BLK Lembang ya. Yang kedua itu ada lomba gerakan TikTok terkompak gitu ya. Karena kan kita TikToker gitu ya. Jadi kita ketahui kan anak-anak SMK ITERA Bani itu banyak sekali potensi-potensi di bidang seni. Kenapa tidak kita tampung gitu ya, kenapa tidak kita fasilitasi dengan salah satu gerakan TikTok terkompak. Tujuannya bukan hanya joget-joget biasa aja gitu ya, tetapi mengedukasi supaya kita bisa belajar untuk kompak gitu ya. Dan tidak melulu harus gerakan, bisa juga misalnya konten-konten seperti apa yang bisa kita share berupa edukasi ya. Terus yang ketiga ada cosplay anime ya. Kenapa cosplay anime? Karena kan kemarin kita sudah belajar di Porak ya. Porak kemarin luar biasa gitu ya. Anak-anak banyak sekali talent modelnya gitu ya. Terus kan kita ketahui bahwa jurusan animasi itu nanti ujungnya itu kan akan ke karakter gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya perlombaan cosplay anime itu sedikitnya bisa memfasilitasi jurusan animasi untuk bagaimana nih membuat sebuah karakter ya gitu. Terus yang ketiga, sekarang yang keempat itu ada lomba jargon sama yel-yel ya. Selanjutnya ada juga nanti setiap kelompok itu harus live report. Jadi belajar untuk menjadi seorang jurnalis. Jadi setiap pergantian kegiatan itu setiap kelompok harus membuat sebuah video laporan. Baik misalnya pemirsa, saya sedang melaksanakan kunjungan industri, kita sedang mau melaksanakan apa. Nah, setiap pergantian kegiatan itu anak-anak harus membuat sebuah laporan jurnalis. Kebetulan kan Ibu mengajar bahasa Indonesia juga ya. Jadi salah satu pembelajaran supaya anak itu cakap untuk berkomunikasi. Salah satunya dengan live report tersebut ya. Selanjutnya lomba yang terakhir mungkin yang tadi. Bagi yang mempunyai gombalan-gombalan ya silahkan. Ini sih sebetulnya untuk hiburan saja ya. Hiburan supaya kegiatan Kunjin itu tidak melulu yang fokusnya hanya yang serius belajar saja, tetapi kita kemas kegiatan Kunjin ini dengan semenarik mungkin, anak-anak mempunyai pengalaman gitu ya. Sehingga tidak hanya ilmu yang didapat tetapi pengalaman yang menyenangkannya juga didapatkan ya. Terus sebelum lebih lanjut lagi ya sedikit informasi juga. Sebetulnya di sini Ibu hanya mewakili saja ya. Jadi sebetulnya yang ketua pelaksananya itu Ibu Haji Siti. Kebetulan beliau berhalangan hadir. Jadi Ibu di sini posisinya sebagai seksi acara beserta Bu Ninah ya.
Nah, setelah seluruh kegiatan di Pila terlaksanakan, kita lanjut kemana nih Bu? Apakah langsung pulang atau kemana dulu Ya, nih? betul ya, Dek. Jadi kegiatan kita ya anak-anak setelah di Pila itu kan untuk hari pertama. Sampai malam kita ada kegiatan yang tadi ya perlombaan, ice breaking dan seperti itu, pengisian LKS. Untuk selanjutnya di hari kedua kita akan menuju lagi nih ke wahana permainan The Castello, Dek. Tahu nggak? Iya. Apa aja Jadi nanti di sana permainan itu ya, wahana bermain supaya anak-anak itu tidak hanya mendapatkan pengalaman di kunjirnya saja, tetapi bisa sambil bermain juga gitu ya. Nanti setelah di Castello kita lanjut ke Masjid Al Jabar untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iya, di sana kita sambil kalau ada yang instagramable gitu ya, bisa foto-foto juga di sana gitu ya. Selain sholat berjamaah, setelah di Al Jabar baru kita persiapan untuk pulang. Mungkin kurang lebih nanti sampai ke Garut itu pukul 8 atau setengah 9 malam. Oh, malam. Iya. Nah, harapan Ibu tadi selaku seksi acara pada kegiatan Kunjin itu seperti apa, Bu? Harapan Ibu ya selaku seksi acara, harapan Ibu pribadi yang pertama mungkin Ibu berharap anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias gitu ya. Terus yang kedua, tidak melihat oh saya jurusan animasi, saya ATPH, saya ATU gitu ya, tetapi kita berbaur saja, berkolaborasi bahwa kita itu semua sama. Siswa-siswi SMK ITERA Bani tanpa harus membawa alma mater atau nama jurusannya masing-masing, karena kita kesana kan niatnya mau belajar, mau bekerja sama gitu ya, mau melakukan hal-hal yang memang menyenangkan gitu ya. Terus yang ketiga, Ibu harapkan semua kegiatan bisa dilaksanakan dan diikuti secara penuh tanggung jawab ya. Ketika waktunya kunjungan ke Patopo, silakan laksanakan dengan baik gitu ya. Dan tolong jaga nama baik SMK kita ya, karena kan kita akan berkunjung ke instansi lain. Otomatis instansi lain itu akan melihat oh siswa-siswi SMK ITERA Bani itu etikanya bagus gitu ya. Oh cara berkomunikasinya juga misalnya baik gitu ya. Ketika ada yang tidak bisa atau tidak dipahami, silakan bebas untuk bertanya ke pihak perusahaan gitu ya. Itu mungkin harapan Ibu ya, intinya semua berjalan dengan lancar. Amin. Semua anak-anak sehat gitu ya harapannya. Dan setelah pulang dari kunjungan itu, Ibu harapkan ada ilmu dan pengalaman baru yang bisa diaplikasikan dan bisa diambil di perusahaan tersebut. Nah, bagi teman-teman semua, persiapkan diri kalian, kesehatannya, peralatan yang harus dibawa, peralatan kelompok yang harus dipersiapkan, dan jangan lupa minta doa dan restu orang tua, agar selama perjalanan kita selamat dan sehat sampai pulang lagi kembali ke sini ya Bu ya. Saya Dede Suryati dan saya Nurul Apriani, pamit undur diri, tetap semangat, SMK ITERA Bani, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.